Halo para kawargian Sayaga semua, berjumpa lagi dengan saya Dr. Anto di video podcast Sayaga Hipnoterapi. Seperti biasa, kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang menarik dengan narasumber di samping kita, Bapak Iman. Iya. Tentu topik kali ini tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Namun untuk lebih jelasnya kita akan tanya langsung dengan narasumber kita kali ini, Kang Iman. Ya, gimana kata ini? Apa yang mau kita bahas nih kali ini? Oke, untuk episode kali ini saya ada satu yang tergelitik ya tentang obrolan-obrolan kita kemarin-kemarin ya, idola dan juga role model. Oke. Ya. Oke. Menarik itu. Nah, gimana? Apa yang kira-kira menarik nih dari idola sama role model? Apalagi kan kita nih sebentar lagi mau kedatangan juga ya. Ya bukan seorang ya, tapi Sekelompok idola. Idola dari luar negeri yang mau datang ke sini walaupun masih cukup lama, tapi ternyata euforianya atau hingar-bingarnya ini ternyata sudah dari sekarang ini. Nah, ini apa ada sesuatu yang menarik kalau untuk Kang Iman nih dari segi idola ataupun tadi role model ya? Bicara soal idola, tentunya ketika mengidolakan seseorang kita akan totalitas, ya kan? Seperti halnya ketika orang mengidolakan seorang artis lah katakan, dia mulai meniru apa yang dia pakai, cara dia bernyanyi atau cara dia berakting, itu semua digunakan. Artinya ketika mempengaruhi kehidupannya. Sampai-sampai ada yang bahkan orang yang begitu mengidolakan seseorang, dia rela menghabiskan uang hanya untuk beli pernak-pernik supaya mirip dengan idolanya. Sedangkan role model itu bisa dikatakan mengagumi seseorang, tetapi kita sendiri tidak menyadarinya. Seperti halnya kita ke orang tua kita. Kita dibesarkan oleh orang tua kita, kehidupan rumah tangganya seperti apa, kehidupan keluarga seperti apa, itulah yang kita contoh. Itulah role model kita. Kita tidak perlu mengidolakan mereka, tetapi itulah yang ditanamkan oleh orang tua secara tidak kita sadari. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau idola ini pada prinsip dasarnya pasti kita memilih ya. Betul. Oh, kita tahu ada A, B, C, D, tapi kemudian kita memilih nih. Oh, ini nih yang paling saya senengin. Nah, ini jadinya idola ya. Betul. Tapi kalau role model ini sebetulnya bisa terjadi sehari-hari ya. Iya. Dalam artian orang-orang yang sering kita lihat tanpa kita sadari itu menjadi katakanlah figur tadi ya, panutan ataupun standar. Misalnya tadi Kang Iman sebutkan di keluarga mungkin kita lihat bapak kita ya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai laki-laki dalam keluarga. Oh, seperti ini nih. Walaupun ya mungkin kalau dikatakan wah kita mengidolakan bapak kita, ya mungkin ada anak yang bilang iya, ada yang bilang enggak, biasa aja, tapi ternyata kelakuannya mirip-mirip ya. Iya. Nah, inilah yang tanpa disadari tadi seperti kata Kang Iman, ini menjadi role model, sebuah bentuk ya. Oh, inilah bapak, inilah suami ya, inilah sosok laki-laki dalam keluarga. Sedangkan kalau idola tadi mungkin belum tentu ya, walaupun kita bisa saja sudah ngeluarin berbagai katakanlah pengeluaran ya. Betul. Untuk membeli merchandise, membeli barang-barang yang ada bau-bau idola kita ya. Tapi kadang-kadang belum tentu itu menjadi role model kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini para kawargian mungkin harus bisa membedakan juga ya kapan kita sebut seseorang itu idola dan kapan akhirnya ternyata ya mungkin bisa saja suatu saat idola jadi role model mungkin saja ya karena saking diperhatikan terus ya. Oke, nah apalagi nih yang menarik dari idola dan role model? Ketika kita mengidolakan seseorang atau seorang bintang, ada seperti Mas Dok tadi bilang, ada standarisasinya, ada levelnya, ada level yang wajar, ada yang levelnya tidak wajar. Ketika seseorang wajar ya, dia bagus nyanyinya, saya suka, saya ikutin cara nyanyinya, oke. Cara dia kehidupannya ternyata baik, kita ikutin, gak ada masalah. Tetapi ketika
di atas kewajaran itu atau tidak wajar itu menjadikan seseorang menjadi obsesif. Ketika bela-belain untuk nonton sang idola, sampai-sampai merchandise-nya, tiket konsernya, itu ada yang ngutang lah, ada yang ngabisin gaji sebulan lah. Itu kan sudah tidak sehat, itu sudah tidak wajar. Itu yang saya bilang tidak wajar tuh karena obsesinya. Kemungkinan juga karena ya kalau namanya idola kan adanya fans club ya. Ketika ada fans club, bukan tidak mungkin di dalam fans club itu ada yang saling menonjolkan gitu loh. Artinya, oh saya dapat pernak-pernik ini nih, oh saya punya ini nih, orang lain yang nggak punya, wah harus beli nih, harus punya nih. Akhirnya mereka mengusahakan, mengupayakan dengan cara apapun. Nah ini yang tidak boleh. Bagaimanapun mereka idola itu adalah orang lain sebenarnya. Mereka punya kehidupan mereka. Dan kita sebagai idolanya juga punya kehidupan kita. Katakanlah seorang yang punya banyak biaya sebenarnya, punya gajinya segitu, tetapi habis untuk pernak-pernik atau dan sebagainya idolanya itu, dan kehidupan sebulannya dia akhirnya lapar atau nggak punya uang atau bahkan nggak punya ongkos. Itu kan sudah tidak sehat. Stop. Sedangkan yang role model, ya seperti saya bilang tadi, role model kan tidak kita sadari. Kita secara tidak sadar itu menjadi imprint di dalam diri kita. Kita mencontoh seseorang, tetapi ya kita kan nggak tahu lagi. Nggak tahunya karena kita tidak menyadari apakah kita mengidolakan atau tidak. Tetapi ketika role model itu seperti ya tadi rumah tangga, kita kan tidak punya contoh berumah tangga kecuali keluarga kita. Terus bagaimana seorang suami atau seorang istri bersikap? Ya yang kita contohkan orang tua kita. Terus bagaimana seseorang beribadah dengan baik? Mulainya kan dari keluarga kita. Nah, ini juga sebagai tambahan berarti ya bahwa ya mengidolakan itu pada prinsipnya ya wajar-wajar saja sebetulnya. Wajar. Sangat boleh. Boleh. Tapi mungkin kita sudah harus mulai hati-hati ketika sudah terjadi tindakan-tindakan yang irasional ya. Dalam arti itu tadi harusnya duit buat makan sebulan habis di awal bulan sudah. Betul. Bahkan bela-belain sampai ngutang dan segala macam, ya ini tentunya sudah menjadi sebuah pengidolaan yang tidak wajar ya dalam artian juga berpotensi untuk merugikan diri sendiri. Betul. Ya. Nah, kemudian tadi ketika kita bicara apalagi kalau idola ini sudah ada ya katakanlah mungkin tindakan-tindakan kita yang mengindikasikan bahwa kita juga menjadikan dia sebuah role model tadi ya, karena tentu saja kita harus hati-hati apakah tindakan-tindakan idola kita ini juga masuk katakanlah ke budaya kita, ke lingkungan kita kan. Betul. Ya kita ya tadi tahap kalau pertama senang beli merchandise bla 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 ya udah itu membuat diri kita gitu kan. Tapi ketika kita sudah mengikuti katakan perilakunya dan ternyata itu nggak cocok dengan budaya kita, dengan lingkungan kita, dengan orang tua mungkin. Nah, ini kan akan jadi sesuatu yang bermasalah juga jadinya ya. Nah, betul. Jadi ketika ya itu tadi apalagi ketika kita sudah mau jadikan role model, nah ini apalagi harus lebih hati-hati dan ya apalagi kalau ternyata role model ini udah jelas-jelas perilakunya ya berbeda lah dengan kita nggak bisa bilang kebiasaan itu, kita kita nggak bisa bilang itu nggak baik karena setiap budaya itu punya setiap cara beda budaya gitu. Jadi mungkin saja di negaranya hal itu wajar gitu kan, melakukan A, B, C dan sebagainya. Tapi ketika masuk ke norma budaya kita, nah ini mulai masalah, gitu kan? Ya makanya itu. Jadi kembali mengidolakan itu wajar ya. Ya wajar, sangat wajar. Yang penting itu tadi tidak berlebihan, tapi juga harus hati-hati ketika kita sudah mulai menjadikan ini sebagai role model tingkah lakunya, gaya berpakaian, busana. Itu juga kan kadang-kadang seolah-olah jadi role model kan, panutan. Wah pakai baju harus begini nih. Ternyata beda dengan budaya kita nggak bisa. Tapi untuk orang-orang ya akhirnya memang mungkin akhirnya kebablasan lah katakan ya kan, mengidolakannya berlebihan sampai akhirnya juga jadi panutan bahkan melebihi katakanlah
keluarganya lah ya, bagaimana cara dia menjadikan idola itu sebagai role model. Nah ini sebetulnya kalau dari katakanlah mentalnya sendiri, emosionalnya, atau dari segi psikologinya, atau ya perkembangan pikirannya ya, ini sebetulnya apakah memang orang ini sebetulnya juga punya masalah atau gimana menurut pengalaman? Oke, menurut pengalaman saya, ketika seseorang mengidolakan orang lain, mengidolakan artis, mengidolakan misalkan ada atau mungkin ada pemuka agama atau apalah ya, yang dia anggap itu baik, kemungkinan besar di kehidupannya itu dia tidak memiliki sosok dalam kehidupannya. Ketika dia lihat sosok idolanya, ini yang saya butuhkan, sosok ini yang saya cari. Kemungkinan besar ketika kecil dia butuh sesuatu dalam kehidupannya, dalam masa tumbuh kembangnya, dan dia tidak mendapatkan itu. Dan ketika dia mendapatkannya itu ya ketika dia lihat idolanya, oh idola saya seperti ini, saya bisa contoh itu supaya saya bisa menyalurkan apa yang saya butuhkan. Banyak kasus yang seperti itu, Mas Dok. Kasus kayak apa ya? Seorang wanita katakanlah mengidolakan seorang artis yang dia anggap itu mewakili sosok seorang ayah yang bijak, yang sopan, yang baik pada keluarganya, dan itu tidak dia dapat di rumah. Akhirnya dia mengidolakan sosok artis itu. Akhirnya kan dia berlebihan, dia mencari sosok itu di luar, karena di dalam rumahnya dia tidak dapat itu. Ataupun sebaliknya dengan laki-laki juga sama. Ketika dia dapat, oh ini idola saya nih, cantik nih, baik, keibuan. Oke, ini idola saya. Karena dia tidak dapat ketika masa kecilnya, dia tidak dapat sosok seperti itu di ibunya. Akhirnya ya kebablasan, akhirnya terus bahkan ada beberapa kasus yang akhirnya sang idola itu saking mengidolakannya malah jadi menteror sang idola. Ini di beberapa negara seperti itu. Saking sangat mengidolakan, dia menginginkan, ya katakanlah dia tidak dapat itu dari bapaknya, katakan seorang wanita, akhirnya menteror seorang artis, aktor lah ya, yang kebapaan. Akhirnya dia pengen, dia harus jadi suami gua, dia harus jadi suami saya. Teror. Akhirnya kan ada beberapa kasus di negara lain itu sampai masuk ke gugatan ke pengadilan karena perbuatan yang tidak menyenangkan, mengganggu ketenangan dan sebagainya. Melanggar privasi ya. Iya, melanggar privasi. Iya itu secara ekstrim ya, tetapi kalau kita balik lagi ketika apakah ada masalah? Ya, ada masalah. Dan biasanya masalahnya terjadi ketika dia masih dalam masa tumbuh kembang. Dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, baik dari bapaknya atau dari ibunya. Itu kasih sayangnya yang tidak dapat. Ya betul, setuju sekali ya. Jadi memang ya sekarang ini banyak sekali ya kehilangan father figure, ya, sosok figure, bapak, mother figure, sosok ibu. Jadi memang ya katakanlah ya mungkin secara statistik, kalau saya katakan secara kasar lah katakanlah, ya memang banyak anak-anak yang jadi lebih mudah untuk mengidolakan sesuatu di luar keluarga. Iya. Karena ya tentunya kalau di dunia film, di dunia ini ya tentu itu adalah sosok-sosok ideal lah, sosok yang laki-laki sekali, perempuan sekali, dan lain-lain. Namun ya itu tadi ya, ketika ini sebagai suatu hal yang normal, ya sangat wajar sekali kita menyukai sesuatu ya. Tapi ketika itu terjadi secara berlebihan, apalagi tadi sampai melakukan tindakan-tindakan yang bahkan rela untuk melanggar hukum gitu kan, berarti ini memang ada sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Dasarnya adalah kebutuhan dia, yang basically ya namanya kebutuhan harus dipenuhi. Betul ya kan, beda dengan keinginan ya. Kalau ya saya cuma pingin lihat konser misalkan ya karena idolanya main ya, kalau cuma pingin nggak dapat nih, ya udah cuma pingin. Tapi kalau tadi mungkin dia butuh kan, karena tadi wah ini nggak bisa, ini bagi saya udah kayak bapak saya itu yang main. Nah ini mungkin dia akan bela-belain tadi ya sampai nggak makan atau dan segala macam. Kembali, karena ini ya sesuatu hal yang memang sebetulnya ya kita bisa bilang sudah tidak wajar. Betul.
Sebagai penutup Kang Iman, berarti kalau memang tadi ya kita sudah mengetahui ya bahwa adalah perbedaan antara idola dengan role model, namun ya kadang-kadang ya akhirnya idola kita itu bisa juga akhirnya kita saking senangnya, saking mengikutinya sampai dia juga kita ikut-ikutin akhirnya jadi role model walaupun belum tentu sesuai dengan kebudayaan kita dan kita juga tahu ya sebetulnya hal itu sih dalam ya batasan tertentu masih wajar ya sebagai manusia wajar sekali kita pingin kayak Iya, seseorang, pingin lebih baik ya kan itu sangat wajar tapi ketika itu sudah dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar atau irasional atau bahkan tadi sampai melanggar hukum nah ini kan berarti ada sesuatu sebetulnya dalam diri iya. kita justru yang salah. Nah, mungkin sebagai penutup kalau memang ada orang-orang yang akhirnya mungkin bagi orang tua, para Iya, kawardian juga yang atau teman-teman yang sudah merasa ini kayaknya rekan saya ini kok terlalu berlebihan ya dalam dalam menyukai sesuatu atau oke. mengidolakan. Nah, ini seperti apa, Baik? Untuk para orang tua yang mungkin sedang menantikan buah hati atau yang bahkan sudah punya buah hati balita atau masa-masa pertumbuhan sampai umur eh, ya 10 tahun 12 tahun itu tolong diperhatikan. Anak-anak butuh kasih sayang, anak-anak butuh sentuhan, anak-anak butuh diberikan pengertian ketika dia membutuhkan sesuatu, membutuhkan kendalinya, tolonglah berikan. Jangan hanya karena sibuk, sama-sama sibuk. Ya anak-anak cuma butuh buat jajan atau buat buat mainan. Enggak cuma itu. Anak-anak butuh perhatian, anak-anak butuh kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kewargian semua teman-teman yang memang merasa bahwa itu saya banget. Artinya saya mengidolakan seseorang, oh gitu banget gitu ya. Wah, saya udah tahapan yang tidak normal. Silakan konsultasikan ke psikolog atau ke hipnoterapi seperti kita ya, Dok. Jadi silakan konsultasikan agar didapatkan solusi yang terbaik. Permasalahan yang role model juga karena kan kita tidak menyadari, silakan konsultasikan juga pada kami atau psikolog agar permasalahan-permasalahan yang ternyata sebenarnya kita tidak menyadarinya bisa diselesaikan. Itu saja, Mas. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya simpulkan dari Kang Iman terutama untuk orang tua ya. Betul, orang tua yang paling Orang penting. tua ya paling penting tadi ya, betul-betul jadilah sosok bapak dan ibu ya. Betul. Bukan jadi manajer bank ya, manajer bank ya. Pokoknya butuh makan bayar, butuh mainan bayar, butuh babysitter bayar ya, Iya, butuh susu bayar ya. Tapi ya itu tidak jadi bapak dan ibu yang memberikan kebutuhan bagi anaknya ya. Kemudian tadi para kawargiannya mungkin merasa, waduh kayaknya benar ya mungkin saya sudah sampai pada tahap yang seperti itu. Tapi kalau bagi para kawargian yang juga mempunyai masalah seperti itu, maka silakan bisa konsultasi ke ahli kesehatan mental yang memang profesional seperti psikiater, psikolog ataupun kami dari hipnoterapi. Silakan nanti menghubungi ya. Kemudian demikian terima kasih Kang Iman atas pencerahannya. Ya, bagi para kawargian semua jangan lupa untuk like dan subscribe dan jika ada komentar, kritik ataupun saran ataupun tema-tema yang ingin kita diskusikan di video podcast selanjutnya boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk follow juga saya Hipnoterapi Bandung dan boleh lihat-lihat atau tanya-tanya tentang hipnoterapi, lihat-lihat infonya di hipnoterapibandung.com. Sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi Kang Iman. Bagi kawargian semua, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam eling, waspada, lan sayaka.